mahasiswa FKIP UHAMKA, program studi bimbingan dan konseling dan juga biologi. Saya Reni Sukmawardani. Saya Salsabila. Saya Valentina Febrianti. Saya Fahimara Agustina. Kali ini kami akan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 06 Tebet Timur mengenai administrasi dan supervisi pendidikan. Wawancara tersebut untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah administrasi supervisi pendidikan. Sekian dari kami. Disimak videonya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari UHAMKA. Saya Fahimara Agustina dan ini Salsabila, ini Valentina dan ini Reni. Kami itu dari kelompok mata kuliah supervisi, admin supervisi. Kami berniat untuk menggali informasi gitu ya mengenai bagaimana sih supervisi di sekolah SDN Muhammadiyah 7 SDS maaf Bapak Muhammadiyah 6 ini gitu Pak, dan kami juga izin nanti mau melihat beberapa instrumen dari 3 guru di sekolah ini Bapak. Dan sebelum ke pertanyaan yang lebih lanjut, boleh Bapak mungkin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, saya Muhammad Taufik Rifaldi, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Jakarta. Baik, terima kasih Bapak. Oke, kita mulai mungkin dari pertanyaan sederhana dulu. Saya mau tahu mungkin Bapak udah berapa lama menjadi kepala sekolah di sekolah ini, Pak? Sekarang terhitung periode kedua. Periode kedua. Berarti sekitar 5 tahun di sini. Oke, baik. Sebelumnya ada background di kepala sekolah juga Di sekolah lain. Sebelumnya saya berkecimpung di sekolah itu baru 7 tahun. Sebelumnya di redaksi wartawan. Oh, Jakarta. Agak jauh ya. Iya. Mungkin lumayan jauh Pak. Dari wartawan Kak. Ya, karena memang saya kuliah 2 kali. Pertama itu PGSD UHAMKA, yang kedua sejarah UHAMKA. Dua-duanya di UHAMKA Pak. Udah kuliah pagi sejarah, siangnya PGSD. Dulu siang PGSD, saya nggak tahu loh sekarang. Siang. Iya, PGSD masih siang. Sekarang PGSD masih siang sih Pak di UHAMKA. kan Bapak kan Bapak sendiri kan lintas maksudnya tadinya sebelumnya wartawan jadi kepala sekolah. Nah itu alasannya ada yang spesifik gak sih kenapa Bapak akhirnya kecimplung di kepala sekolah ini selain daripada background Bapak di pendidikan? Awalnya emang disuruh ngajar, jadi dosen UHAMKA. Makanya inilah diskusi lah. Enggak nih, kalau di UHAMKA lagi maunya di sekolah Muhammadiyah aja. Jadilah di sini tahun 2019. Pasca Covid. Oh, pasca Pasca apa? Sebelum Covid berarti? 2019. 3 bulan di 2000 Maret tanggal 14 saya ingat banget itu Covidnya. Setelah bulan Juni itu dengan kepala sekolah. Sampai sekarang nyaman di kepala sekolah. Oke, kita masuk langsung ke topik utamanya aja kali ya Pak. Nah, selama menjadi kepala sekolah, mungkin pasti ada beberapa tantangan nih Pak. Kami mau tahu, mungkin selama menjalankan dan bertugas sebagai kepala sekolah, pastinya kan melakukan yang namanya supervisi dengan guru-guru gitu. Nah, apakah sebelum melakukan supervisi itu ada aturan-aturan tertentu, mungkin dengan rapat-rapat dulu atau bagaimana Pak? Ya, pertama pasti memberitahukan secara terjadwal. Jadi ada rapat, di rapat tersebut supervisi ini terjadwal. Terjadwalnya kalau di kami sebulan itu 2 kali supervisi, minggu kedua dan minggu keempat. Jadi udah disiapkan administrasi ajarnya seperti modul ajar,
terus LKPD-nya, terus media pembelajarannya seperti apa sudah disiapkan di spreadsheet gitu. Jadi udah disampaikan sebenarnya. Tapi ada juga yang tidak terjadwal. Nah, tidak terjadwal ini sistemnya tidak sampai selesai. Misalnya saya cuma melihat masuk terus 5 menit keluar lagi. Oh iya. Tapi yang terjadwal biasanya dari awal sampai akhir mata pelajaran. Ya di jam tersebut. Kan sampai jam 2 misalnya. Berarti kalau yang terjadwal itu ketika melakukan selama jam pelajaran dimulai sampai akhir itu ada instrumen khususnya, Pak? Betul, ada instrumen khusus. Jadi instrumen harus disiapkan. Kalaupun tidak siap, tetap disupervisi, tapi ada penilaian yang ada penyesuaian penilaian bagi yang sudah siap dan belum siap. Kalau instrumennya sendiri itu udah baku dari Sudah baku, pun isinya boleh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Seperti itu. LKPD-nya itu sesuai dengan gaya mengajarnya si Bapak Ibu guru. Kemudian bagaimana Bapak, kan tadi kan ada penilaiannya gitu kan, bagaimana Bapak memastikan penilaian dari hasil-hasil instrumen yang supervisi itu sudah objektif gitu, sudah sudah Selaras baik, dengan selaras visi misi dan sebagainya, tujuan iya. sekolah. Iya, kalau di kami ada rapot guru. Rapot gurunya itu diterimanya 2 kali dalam 1 tahun, sama seperti anak-anak semester 1 dan semester 2. Jadi di semester 1 kita panggil gurunya masing-masing, nilainya kita jabarkan, kenapa dapat nilai seperti ini, buktinya di sini, mulai dari kehadiran, cara mengajar, terus aturan sekolah, aturan main sekolah itu ada nilai rapot di situ. Nah, itu secara objektif guru juga bisa tahu penilaiannya itu dari mana aja. Pun kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kayaknya ini deh Pak, saya ada tambahan di prestasi guru kok nggak dimasukkan. Nah, itu nanti dijelaskan kenapa tidak dimasukkan, karena prestasi saya misalnya minimal harus tingkat kecamatan gitu. Jadi ada atau kalau misalnya Pak, kok supervisi saya nilainya 80, kalau ini ada buktinya instrumennya 80 gitu. Jadi kita bandingkan di situ. Itu secara objektif, dan itu penilaiannya berdasarkan apa yang sudah kita lihat di lapangan. Lagi, teman-teman? Kalau selain daripada guru, ada yang melibatkan siswa dalam supervisi ini? Pasti, tapi bentuknya hanya pertanyaan. Instrumennya bisa menanyakan langsung ketika supervisi atau dengan kuesionernya tentang guru tersebut, apakah gurunya menyenangkan atau tidak, poin 1, A2, 3, 1, 2, 3, 4 gitu. Kira-kira muridnya itu semua rata, semua murid? Semua murid kecuali kelas 1. Kalau kelas 1 kita hanya tanyakan, kelas 1 dan kelas 2 hanya ditanyakan, tidak dengan poin. Karena belum bisa memahami poin-poinnya gitu. Kalau kelas 4 sampai kelas 6 kita mengeneralkan, jadi boleh tulis guru yang disukain siapa, nanti paling banyak dia lah yang menurut si anak itu memang menyenangkan. Biasanya ada tindak lanjut Pak setelah kan tadi sudah ada penilaian supervisinya, sudah ada rapot dan lain halnya, itu syarat tindak lanjutnya seperti apa? Pastinya ada tindak lanjutnya. Kalau secara general, misalnya penilaian sudah melakukan supervisi, semua guru sudah disupervisi, secara general itu pasti akan ada pelatihan dan workshop. Pelatihan itu porsi guru itu 1 semester 2 kali. Ada pelatihan, ada workshop. Semester 2 pun sama, ada pelatihan, ada workshop, masing-masing 2 kali. Tapi kalau secara pribadi, misalnya butuh treatment, oh ini guru ini benar-benar kurang nih di metode ini, penyampaiannya masih sangat kurang, itu ada peringatan 1. Peringatan 1 ini bentuknya juga masukan juga surat yang ini udah masuk peringatan 1 ya Bu, teguran. Karena yang ketika guru sudah terjun di sekolah berarti sudah siap, bukan untuk mengembangkan. Kalau mengembangkan
tugasnya kepala sekolah. Ini nanti saya kembangkan nih, ayo kita masuk. Tapi kalau guru itu harus siap gitu. Itu secara pribadi. Kalau secara general setelah supervisi itu ada pelatihan. Ini lagi teman-teman. Ayo. Bentar ya Pak. Santai aja ya, Pak. Iya kita ngobrol santai aja. Ini perjalanan padahal Dari mana agak jauh? dari kampus. Dari kita kampus dari UAS. dari Kita FKIP masing-masing. UHAM Kak. Iya, masing-masing. Langsung OTW ke sini. UAS. Masih masuk ya? Kita UAS Pekan Pak. UAS kita. Jadi bener-bener Nanti hari Selasa tanggal 14 hari terakhir mengumpulkan video ini. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Iya, jadi maaf itu dadakan banget kita. Yang ngabarin saya terus kita sih. Oh iya, Iya. Akhirnya kita lanjut ke pembahasan supervisi nih Pak. Kendalanya apa sih Pak yang paling sering terjadi gitu di lapangan? Mungkin kenapa? Mungkin kan kalau misalnya melihat sekarang kan era digital nih Pak, mungkin tadi salah satunya kendalanya ada guru yang sampai dapat peringatan 1 misalnya gitu. Apakah itu termasuk kendala beratnya atau mungkin ada lagi gitu kendalanya gitu di lapangan? Kendalanya yang ringan ya, dari yang ringan ke Dari yang berat ringan dulu, ya. oke. Kalau yang ringan, gugup. Gugup. Guru itu pasti kan di supervisi gugup. karena ada manfaat. Itu paling ringan. Iya. Yang menengah itu tidak menyiapkan administrasi, tapi masih bagus. Sama. Yang berat tidak mengerjakan administrasi, belajarnya juga nggak tahu tuh tujuannya mau kemana tuh di hari itu. Itu menurut saya tidak ada persiapan yang ditulis maupun yang dipraktekkan. Nah itu untuk administrasi. Kalau untuk sikap yang ringan menghadapi guru Gen Z itu cukup menguras tenaga. Kami lah calon guru Gen Z. Jadi contoh menguras tenaganya itu seperti apa Kak? Ya, nah ini. Saya. Ya, butuh validasi yang sangat kuat. Oh. Jadi tidak bisa mengambang kalau guru Gen Z itu. Kita nggak bisa nih memberikan pernyataan yang mengambang, harus jelas, harus satu tertuju. Tidak, kalau zaman saya dengan bapak-bapak yang sebelumnya itu bisa dibelokkan dulu, arahnya mau kemana dulu, terus. Nah kalau Gen Z itu nggak bisa, harus ibu nggak benar, caranya gini. Nggak ada tuh ngambang-ngambang. Jadi kita saling berdiskusi akhirnya. Nah diskusi itu suka ada penerima atau tidak penerima. Validasinya kadang-kadang menurut dia benar, menurut dia, tapi menurut sekolah tidak. Nah itu Gen Z yang awal-awal mengajar pertama di sini itu pasti awal-awal gitu. Saya memahami itu. Nanti setelah itu baru dia tahu ritmenya di sekolah itu bagaimana. Terus suka ada konflik antara guru Gen Z dengan orang tua Gen Z. Waduh. Karena yang tadi menurut dia benar bukan berarti menurut kebanyakan orang benar. Banyak hanya, tapi bagus benernya sih banyak. Tapi Itu Gen Z. Pertanyaannya menunjukkan bahwasannya kamu harus ikut saya. Oh. Jadi terkesan seperti memimpin. Betul. Kalau orang tua begitu, tapi kalau kepemimpinan enggak. Cuman tanya, Pak, kenapa sih saya begini-begini? Pak, kenapa sih? Jadi seolah-olah tidak mau disalahkan aja gitu. Tapi enggak apa-apa. Tapi kalau yang beratnya, itu sudah sampai ke fisik, kontak fisik. Itu misalnya guru sudah memukul, tapi nggak ada yang begitu. Kalau SP1 tadi itu melanggar aturan yang ada di kelas, yang harusnya mengajar tapi cuma duduk aja. Terus kan ada supervisi tidak terjadwal ya, kita bisa melihat di CCTV
terus penyampaiannya tidak sesuai dengan apa yang kita supervisi bagus, setelah nggak disupervisi sama aja gitu, jadi ngajarnya semaunya dia aja. Nah itu berulang-ulang, kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali oke lah, tapi kalau berulang-ulang itu udah pemanggilan satu. Berulang-ulangnya itu biasanya ada maksimalnya. Seminggu ini saya lihat, oh nih begini terus nih, panggil Pak, ngajarnya jangan kayak gitu ya, Bu, ngajarnya jangan kayak gitu ya, saya ngeliat loh gitu. Besoknya masih begitu lagi. Nah udah, itu kita panggil lagi, Pak, Bapak masih begini loh di hari ini, di hari Senin, Rabu, Kamis Bapak masih loh, cuma di hari Selasa doang. Bisa nggak semuanya? Nah yang ketiga nggak bisa dibilang langsung dijadiin ya. Kalau udah SP2, SP3, nah itu siap-siap untuk tidak mengajar di sekolah, bukan dipecat. Iya. Jadi gitu. Oh gitu. Tapi sejauh ini ada yang sudah pernah? Dan itu ranahnya Bapak sendiri yang maksudnya dari SP3, maksudnya Ibu udah SP3 nih, nah Bapak sendiri yang membuat keputusan kalau misalnya beliau pindah ke BPK. Dan biasanya dia menerima, karena kan tidak ada bukti yang tidak otentik. Pasti buktinya selalu otentik. Kita selalu objektif ulang itu. Karena ini kita berhubungan dengan manusia. Iya. Nah, anak ini kan manusia bukan barang, gitu. Tidak bisa diperlakukan seperti barang. Nah, kayak orang kantoran, kalau kantoran kan memang sama komputer, sama laptop, sama gadget. Nah, kita kan langsung sama otak yang benar-benar hidup. Lagi teman-teman. Sebentar mungkin mau tanya terkait ini masih administrasi. Kan tadi Bapak menjelaskan kalau misalnya di sekolah ini tuh ada CCTV buat mendukung administrasi. Selain itu ada kayak mungkin Google Form atau digital lainnya yang menunjang. Ya kita pakai spreadsheet, terus ada daily activity-nya, guru bisa mengisi daily activity yang sudah disediakan sama kurikulum. Jadi hari ini belajar apa, terus tema apa, terus halaman berapa, evaluasinya itu berapa soal ada, tapi tidak menggunakan aplikasi yang di luar. Kebanyakan kita memanfaatkan Google lah. Itu sih. Terus juga memanfaatkan metode-metode yang bekerja sama yang membantu sekolah. Contohnya Cambridge, kita juga bekerja sama dengan Cambridge, dan metode UNI yang bisa membantu pembelajaran di sekolah bisa lebih baik. Supervisinya juga sama, jadi masing-masing punya jadwalnya masing-masing. Guru mapel berapa bulan sekali. Itu ketika Bapak melakukan observasi atau supervisi terjadwal atau yang tidak terjadwal itu sebenarnya menjadi fokus aspek penilaiannya itu apa aja sih Pak? Paling utama sih kesiapan mengajar. Yang kedua cara komunikasi antara guru ke siswa. Cara komunikasi. Ada memang sekarang itu dibedakan jadi dua. Mungkin bisa merasakan ya. Ada guru yang ingin dekat sama anaknya, tapi jadi terlalu dekat, tidak ada batas. Ada yang memang guru bisa membuat jarak ke anaknya, tapi jadi lebih menjarak. Jadi benar-benar si anak itu takut sama guru. Nah kita menginginkan guru sebagai partner, fasilitator, anak pun tidak melupakan perannya sebagai siswa dan juga peran si guru. Nah itu benar-benar cara. Zaman ayahanda kita atau ibunda kita kan seperti itu ya. Kita tidak benar-benar takut dan juga tidak benar-benar merasa seperti teman dekat. Tapi kalau sekarang mau jadi teman dekat terlalu dekat, mau berjarak terlalu berjarak. Iya, jujur sulit itu. Bagaimana caranya? Itu sebenarnya mudah. Tidak harus membuka diri terlalu dalam ke anak dan juga tidak harus menutup diri ke anak.
Jadi anak itu ada fasenya di mana dia bisa dijadikan teman ketika dia kesulitan, tapi bisa dijadikan ibu ketika dia mulai ada sisi berontak. Nah, itu harusnya imbang. Gitu. Nah, rata-rata guru-guru yang muda itu hanya mau dekat dengan anak agar fun pembelajarannya. Fun bukan berisik, fun bukan tidak teratur. Fun itu mengikuti apa yang diucapkan sama si guru, melihat gerakan apa yang guru terapkan si anak. Rata-rata kelas yang fun menurut si guru yang mau dekat sama anak, Kelasnya heboh banget ya. heboh, bilangnya kan ini anak-anak, nggak seperti itu. Konsep belajar yang disampaikan sama Pak Nadim, sama Pak Abdul Mukti itu nggak seperti itu. Konsepnya tetap terkonsep tapi menyenangkan, bukan berantakan tapi menyenangkan gitu. Iya. Oke. Ada lagi, Sa? Guys. Instrumen. Ya, oke. Karena guru-guru kita lagi liburan, jadi kemungkinan kalau nggak Sabtu hari Senin saya kasih, bisa nggak apa-apa? Bisa, Pak. Karena saya juga harus tanya ke kurikulum apakah itu kita bisa ambil gitu. Jadi yang masuk tuh paling cuma kepala sekolahnya, guru-gurunya pada masih liburan. Iya, tapi kami mau izin dulu ya Pak, itu beneran instrumen hanya untuk jadi bahan analisis kami aja gitu, benar-benar tidak akan kami sebarkan ke publish gitu. Ya, janganlah soalnya. Iya, rahasia. Produk rahasia. Betul. Tadi juga yang pertama tuh saya bilang kalau nggak Sabtu, Senin, tapi paling cepat sih Sabtu. Nanti ingetin aja gitu. Iya, siap Pak. Saya kasih. Ya, ada lagi? 3 guru wali kelas semua. 3 Atau gimana? Guru mapel boleh campur atau gimana? Boleh campur. Boleh sih, campur nggak ada ya, Pak? patokan. Tidak ada. Ada lagi. Apa ya? Udah sih tadi mungkin lebih ke sedikit penasaran aja soal guru yang mungkin masih kurang apa ya, update gitu Pak, yang kudet ya gitu. Nah itu apakah dikasih arahan untuk ikut pelatihan lagi atau gimana? Kalau sekarang sih lebih enak ya, guru nggak ada yang kudet. Iya. Kalau yang senior pun dia mau belajar. Tapi pengarahan yang senior pun kita kasih pelatihan ya terkait media ajar, Canva, yang sederhana lah. Iya. Kita nggak bisa menyamakan, meskipun harus mengerti banyaknya platform, tapi kita tidak memaksa untuk yang senior bisa semua. Minimal Canva bisa dimanfaatkan. Dan satu lagi CapCut. CapCut. Ya. Karena kita harus bikin konten semua guru, jadi biar dilihat sama orang tuanya. Itu aja 2. Selebihnya kalau guru Gen Z umur 20-25 itu udah nggak perlu dikajarin, mereka udah ngerti sendiri itu. Lebih paham. Iya, lebih tahu, bahkan lebih. Kita juga ini penasaran sih Pak, untuk pembelajaran di sini mengenai digital itu sudah sejauh mana, dan biasanya anak SD itu media digital seperti PPT itu apa sih relevan atau enggak sih sebenarnya buat mereka gitu? Kalau PowerPoint sudah tidak relevan ya menurut saya, karena PowerPoint itu animasinya kaku, tidak halus. Seperti Canva itu masih baik gitu. AI itu udah bisa lebih baik dibanding banyak atau platform AI yang bisa kita gunakan. Di antaranya apa tuh? Lupa lagi tuh, platform AI itu banyak gitu. Jadi bukan ChatGPT itu untuk mbak-mbak ya. Iya betul. Gemini dan lainnya buat mbak-mbak. Ada AI itu yang seperti PowerPoint, kita tinggal ketik aja, tapi dia lebih halus.
Ya, jadi lebih beranimasi. Iya. Gitu. Tahu kan yang kucing-kucing itu, nah itu bisa Iya. dibuat pembelajaran tuh. Nah itu mereka bisa lebih pintar. Nah kalau PPT udah kita nggak gunain sih. Canva pun ada AI-nya. Iya, sekarang Jadi ada. Canva itu pemerintah itu kasih gratis kalau memasukkan akun belajarnya. Gitu. Ada AI-nya. Jadi banyak. Jadi kalau PPT itu udah, bahkan saya juga nggak pakai PPT sekarang. Paling standar sih Canva. Alhamdulillah, kami telah selesai melaksanakan wawancara kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Tebet Timur. Terima kasih sudah menyimak video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.